Materi IPA, kelas 8 semester 1. Kenali lebih jauh tentang tumbuhan. Pertemuan ini, kita akan khusus membahas tentang struktur dan fungsi daun. Ya, jadi pada tumbuhan, kita akan melihat ya daun itu ya strukturnya bagaimana dan fungsinya bagaimana. Yuk, kita sama-sama belajar. Daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Ya, di ranting. Nah, daun berwarna hijau karena adanya zat hijau daun yang disebut klorofil yang berfungsi untuk menangkap energi dari cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Ya, jadi ya daun itu warnanya hijau ya. Kalau ada yang warnanya agak kemerahan mungkin ya, yaitu mungkin ya karena klorofilnya tidak terlalu banyak ya di bagian daun yang itu. Ya, tapi secara umum ya daun itu warnanya hijau karena ada klorofilnya ya. Fungsinya apa? Klorofilnya itu menangkap energi dari cahaya matahari ya untuk melakukan proses fotosintesis di daun. Ya, pada daun terjadi proses perubahan energi matahari menjadi energi kimia yang dibutuhkan tumbuhan untuk hidup. Ya, sifat-sifat daun. Ya, seluruh daun ada di atas tanah. Berwarna hijau sebagian besar, ya sebagian kecil warnanya agak mungkin ada yang kemerahan, ya ada yang agak berwarna krem atau putih ya. Tapi secara umum hijau. Berbentuk lembaran-lembaran tipis ya, daun tipis ya. Arah tumbuhnya ya itu ke arah ya matahari ya, fototropisme positif. Jadi ke arah yang mengarah ke matahari. Makanya daun arahnya ke atas semua, nggak ada yang arahnya ke bawah gitu ya. Sewaktu-waktu bisa luruh ya, bisa luruh masih bisa gugur ya, bisa rontok ya. Pada daerah tropis musim kemarau disebutnya, dan pada daerah subtropis ya yang 4 musim itu disebutnya musim gugur ya, pada waktu ya daun itu uh, rontok ya. Apa sih fungsi daun bagi tumbuhan? Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Ya jelas ya. Ada klorofil, ya itu mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Menjadi alat respirasi ya karena ada stomata ya di daun. Ya sehingga itu alat respirasi ya bertukarnya O2 dan CO2 ya. Nah, menjadi alat perkembangbiakan secara vegetatif ya bagi tanaman tertentu. Contohnya cocor bebek. Ya, cocor bebek itu kalau kita patahkan ujung daunnya, ya itu kita tancapkan lagi, maka dia akan tumbuh lagi. Ya. Nah, terus juga mengelola proses transpirasi. Ya, terus proses transpirasi itu adalah proses ya hilangnya air dalam bentuk uap air dari dari tumbuhan ya sih untuk menyeimbangkan ya jumlah air yang ada di dalam tumbuhan. Yaitu proses ya penguapannya itu ya itu di stomata ya. Nah, sekarang kita lihat struktur daun. Ya, daun ya, ini gambar daun. Ya, lihat dari tangkai daun dari yang paling bawah sampai ujung. Tangkai daun ya, terus ada pelepah daun ya, pelepah daun itu ya. Ya, seperti ya sambungan yang dari tangkai ya, terus tulang daun ya, itu tulang daunnya, cabang-cabangnya, pelepah daun ya, terus helai daun ya, itu bagian hijaunya itu. Ya, kita akan lihat satu persatu, oke? Yang pertama, helai daun ya, helai daun atau ya disebut juga lamina. Ya, helai daun merupakan bagian yang penting pada tumbuhan. Pada bagian ini terjadi proses fotosintesis, di mana air dan mineral diolah untuk mendapatkan nutrisi yang akan digunakan oleh tanaman tersebut ya, proses fotosintesis itu. Ya, tentunya dengan bantuan sinar matahari. Terus yang kedua, tulang daun. Bagian dari daun yang memiliki peranan sebagai penopang agar daun menjadi kuat dan berfungsi sebagai pengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, itu tulang daun. Selanjutnya, pelepah daun atau folius. Ya, pelepah daun berfungsi untuk memposisikan daun pada batangnya.
Ya, jadi itu ya apa namanya posisi daunnya itu ya yang nempel ke tangkai daun ya. Nah, tangkai daun atau petikulus yang memiliki fungsi sebagai pendukung helai daun ya dan menempatkan daun sedemikian rupa sehingga mendapatkan cahaya matahari secara sempurna. Itu yang tadi yang kita sebut tadi fototropisme positif itu ya. Itu salah satu ya bagian tumbuhan yang mengatur adalah itu tangkai daunnya ya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis daun. Ya, daun itu kita lihat jenisnya itu dari mana? Ya, dari tulang daunnya, ya, tulang daunnya. Ya, jadi ada yang menyirip, ya, perhatikan ya gambarnya, ada yang menjari, ya, ada yang melengkung, ya, melengkung, ada juga yang sejajar, ya, lurus, ya, sejajar, ya. Kita akan lihat satu persatu. Daun menyirip. Ya, daun menyirip atau disebut juga penninervis. Ya, memiliki struktur tulang membentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Ya, contohnya ini biasanya tumbuhan-tumbuhan dikotil ya, seperti daun mangga. Ya, terus yang kedua itu daun yang menjari bentuknya, palminervis ya. Itu ya memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari-jari tangan ya. Jari-jari tangan yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar seperti susunan jari-jari tangan. Ya, banyak juga ya apa namanya daun-daun yang seperti itu. Contohnya yang paling sering kita lihat adalah daun pepaya. Ya, daun pepaya itu bentuknya menjari. Oke. Berikutnya adalah daun yang melengkung ya, Selvinervis ya. Memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung ya, seperti setengah lingkaran. Nah, contohnya ya ini sering juga kita lihat ya, bahkan mungkin di antara kamu punya di rumah ya tanamannya, yaitu daun sirih. Ya, daun sirih itu bentuknya melengkung. Nah, terus yang terakhir, daun sejajar ya, Rectinervis ya, memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Ya, ini apa namanya? Ya, kebanyakan itu tumbuhan monokotil ya dari rumput-rumputan. Nah, ini contohnya daun tebu. Ya, bentuknya garis-garis lurus dan sejajar. Oke, apa yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama, daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, daun dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya menjadi 4 jenis ya, 4 jenis kelompok besar ya, yaitu menyirip, menjari, melengkung dan sejajar ya. Inilah yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Tugas mandiri kamu ya, tugas mandiri kamu ya dikerjakan ya, jangan sampai tidak. Nah, yang pertama tuliskan 4 tumbuhan. 4 tumbuhan yang daunnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Ya, jadi kali ini daun yang berfungsi penyimpan cadangan makanan 4 ya, kamu tuliskan. Oke? Cari ya di Google, ya pasti kamu dapatkan ya. Nah, tugas yang kedua, tuliskan masing-masing 4 tumbuhan juga ya, 4 tumbuhan juga ya yang memiliki tulang daun menyirip. Jadi yang menyirip ada 4 tumbuhan, kamu tuliskan. Menjari 4 tumbuhan, melengkung 4 tumbuhan, sejajar 4 tumbuhan ya. Selain kamu mencari melalui Google, kamu juga bisa baca ya buku-buku sains ya. Itu ada pasti yang mengulas tentang ini. Ya, semangat kerjakan ya, jangan sampai tidak mengerjakan ya, tetap rajin belajar ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!